Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi pada barang tersebut memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Sifat-sifat dan karakteristik monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjualan. Yang kedua, bersifat berbeda. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kuasa merubah harga. Yang keempat, relatif mudah keluar masuk pasar. Yang kelima, persaingan promosi berjualan sangat aktif. Faktor penyebab terjadinya yang pertama, ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun monopoli. Yang kedua, sumber daya alam yang melimpah menyebabkan produsen memproduksi barang serupa tapi memiliki keunggulan yang berbeda. Yang ketiga, diferensiasi produk yang tidak terlalu besar mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non-harga. Selanjutnya, permintaan dan penawaran pada pasar monopolistik. Permintaan pada pasar monopolistik akan naik ketika perusahaan mampu menciptakan produk yang sesuai dengan aspek yang diinginkan oleh konsumen. Otomatis permintaan tersebut akan turun jika perusahaan tidak mampu memenuhi aspek tersebut. Mengingat sifat dari pasar monopolistik, pembeli bersifat mutlak. Untuk penerimaan atau penawaran pada pasar monopolistik akan naik ketika perusahaan tidak mampu menjual produk yang sesuai dengan aspek yang diinginkan oleh konsumen. Karena dari pasar monopolistik, harga tidak menjadi penentu keputusan pembelian. Maka dari itu, perusahaan dalam pasar monopolistik harus sering-sering untuk melakukan promosi. Keuntungan pasar monopolistik yang pertama adalah memiliki banyak produsen yang memberikan keuntungan bagi konsumen untuk memilih produk terbaik. Yang kedua adalah mendorong produsen untuk lebih berinovasi dalam produknya. Yang ketiga adalah perbedaan produk mendorong para produsen untuk lebih selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya. Yang keempat adalah pasar yang mudah dijumpai konsumen karena sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari. Pasar monopolistik memiliki 4 kekurangan. Yang pertama, memiliki tingkat persaingan yang tinggi, sehingga produsen yang tidak memiliki cukup modal dan pengalaman yang cukup akan cepat tersingkirkan. Yang kedua, dibutuhkan modal yang besar untuk dapat masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar memiliki skala ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, pasar monopolistik mendorong produsennya untuk selalu berinovasi terhadap produk-produknya, sehingga akan meningkatkan biaya produk yang berimbas kepada harga produksi. Yang keempat, operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi di pasar monopolistik. Yang pertama adalah masalah eksploitasi karyawan. Mengingat bahwa karakter dari pasar monopolistik adalah barangnya sama tetapi ada sesuatu yang berbeda. Perusahaan akan menekan kepada karyawannya supaya dapat menciptakan sesuatu yang berbeda. Apalagi kalau perusahaan kompetitor sudah mengeluarkan produk inovasi terbarunya, pasti perusahaan akan menekan karyawannya dalam mengimbangi persaingan ini. Nah, ini menjadi masalah karena pekerjaan karyawan akan menambah tetapi salary-nya akan tetap saja. Dan yang kedua adalah saling menjatuhkan. Dengan produk yang sama dan perbedaannya hanya sedikit, akan terjadi saling menjatuhkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Misal, perusahaan A memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan B. Akhirnya, perusahaan A menjatuhkan produk dari perusahaan B. Nah, dalam menyikapi ini, perusahaan harus siap dalam menyikapi berita-berita hoax dengan cara meyakinkan bahwa produk yang kita jual adalah produk yang benar-benar berkualitas. Dan yang ketiga adalah masalah perang harga. Sudah biasa bahwa di pasar monopolistik akan terjadi perang harga, misal tambahan diskon, misal ada promo dan lain sebagainya. Nah, contoh lagi, misal perusahaan A bisa mengeluarkan produknya atau menjual produknya dengan harga 17 juta. Nah, perusahaan B supaya memenangkan perang harga ini, dia menjual dengan harga dipotong 100.000 aja, 16.900. Nah, akhirnya kan dia menang. Dan itu akan terjadi terus-menerus dan seterusnya. Seperti itu.